Hai, konnichiwa minasan, Araniongoto, Ishioni, Benkyo. Hai minasan, sayang sekali untuk pertemuan kali ini kita tidak ada Jugyo atau pembelajaran ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kenapa Aruna Nihongo memberikan konten seputar bahasa Jepang, kebudayaan Jepang, dan juga tentang kehidupan di Jepang ya. Tentunya hal itu didasari dengan pengalaman saya ketika tinggal di Jepang. Saya berangkat ke Jepang melalui ajang seleksi untuk pemberangkatan ke Jepang dari universitas saya dengan tujuan untuk pertukaran pelajar, menyelesaikan studi akhir, PKP segala macamnya ya. Setelah melakukan seleksi yang begitu ketat, ya seperti pada umumnya lah, jenis-jenis tesnya matematika, bahasa Inggris, psikotes, tes kora, yang terakhir wawancara. Setelah saya lalui, alhamdulillah dari sekian ratus pelamar atau peserta, 13 orang terpilih untuk pemberangkatan ke Jepang dan salah satunya adalah saya. Tentunya sebelum pemberangkatan ke Jepang, ada pelatihan bahasa dasar di Bogor selama 2 bulan. Tujuannya untuk pembekalan kita agar di Jepang tidak buta-buta amat dalam berkomunikasi bahasa Jepang. Apa sajakah yang dipelajari ketika persiapan di Bogor untuk pembelajaran bahasa? Tentunya tulisan basic dari hiragana katakana adalah hal penting yang harus dipelajari. Kemudian bunpo, kotoba, basic level N5 untuk nichijou kaiwa atau percakapan sehari-hari bersama orang Jepang. Setelah pembelajaran 2 bulan di Oiska atau di Bogor, kemudian kita berangkat ke Jepang. Dan di Jepang kita selama 2 tahun ya. Jadi di Jepang saya bukan cuma untuk tujuan belajar saja, tapi juga di sana part time atau kerja paruh waktu ya. Tahun pertama karena kemampuan bahasa Jepang masih sangat basic, saya ditempatkan kerja di pabrik potong sayur. Di pengolahan pangan, sayur tersebut dibagi menjadi 3 ruangan, tempat kupas sayur, kemudian pencucian sayur sampai packaging ya. Yang terakhir ya paling gudang penaruhan rejoko ya, atau kulkasnya lah. Dan saya ditempatkan di posisi pengupasan, yang ngupas wortel, kemudian kentang, segala macamnya sudah saya alami juga. Lalu selang 1 tahun, kemampuan bahasa Jepang pun mulai meningkat. Saya mulai dipindahkan kerja ke restoran, yang tentunya tingkat komunikasi bahasa Jepangnya pun semakin meningkat dari sebelumnya yang kerja di pabrik. Alhamdulillahnya ya, kita ada basic persiapan 1 tahun kerja di pabrik. Jadi ketika kerja di restoran tidak terlalu kaget juga mengenai pressure-nya juga dari manajer, bahasanya juga, instruksi dari kapten segala macamnya juga kan, jadi kita sudah paham. Habis 2 tahun pulang ke Indonesia bersama kawan-kawan semua. Nah itu ya minasang, perjalanan singkat saya dari mulai mengikuti tes untuk seleksi ke Jepang dan juga sampai sekarang pulang ke Indonesia gitu ya minasang. Mudah-mudahan bermanfaat buat minasang ya. Tiap buat minasang semua, tetap jangan lupa ketika mau berangkat ke Jepang, apa tujuan minasang ke Jepang ya. Jangan lupa, apakah minasang tujuannya untuk kerja ataukah hanya untuk mendapatkan sertifikat JLPT biar bisa dapat kerja bagus di Indonesia ya. Yang penting minasang harus punya tujuan ya. Apakah cuma duit ya, itu malah kalau misalkan duit mah nuturin lah ya, nuturkan kalau bahasa Sundanya mah. Yang penting mah tujuan minasang jelas ke Jepang mau ngapain dan ketika pulang mau bawa apa, seperti itu. Dan juga terutama buat muslim ya, ini pesan-pesan dari saya aja, pengalaman ketika di Jepang ya. Namanya juga bukan negara mayoritas Islam. Selama 2 tahun saya tidak pernah mendengar yang namanya
azan selama 2 tahun ya. Sangat kangen sekali dengan suara azan, kecuali dari handphone mungkin. Jadi minasang sebelum berangkat ke Jepang, kuatkan iman minasang, jangan sampai di sana ya karena tidak ada panggilan suara azan malah melalaikan kewajiban 5 waktu. Jangan sampai ya minasang. Dan tentunya dari segi makanannya juga minasang harus pahami tuh jenis-jenis kanji, tulisan yang mengandung unsur-unsur B2 yang tentunya diharamkan dalam agama kita gitu. Dan juga untuk minasang semua, pelajari pula kebudayaan mereka, jangan sampai malu-maluin di negara orang ya. Contohnya buang sampah sembarangan ya, nggak boleh tuh. Mereka itu tertib terhadap buang sampah, juga terhadap waktu juga. Jangan dibawa-bawa kebiasaan jelek dari sini seperti ngaret, jam karet ya. Saya pun seperti itu, pelan-pelan saya rubah kebiasaan baik itu. Itulah pelajaran baik yang bisa kita pelajari dari mereka. Mungkin itu saja ya minasang, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ja, mata nih, bye bye.